Baiklah, untuk acara selanjutnya, yaitu penyampaian visi dan misi SMP Ar-Rahman yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Mufti, Sarjana Pendidikan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini dengan pertemuan kita yang pertama. Mudah-mudahan kamu semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa saya sampaikan yang pertama pada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmaniyah, Bapak Kiai Haji Abudin Somad SPDI. Yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Burukon SIP SMI. Yang saya hormati Bapak Haji Sayumi, Ibu Lia Komaria, lalu ada Bu Widi, ada Pak Rizal Fikri, ada Pak Jaki, semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak akan menyampaikan visi, misi, tujuan sekolah, ya. Karena bagaimanapun setiap sekolah punya misi, visi, dan tujuan. Apalagi sekarang ini banyak juga caleg-caleg atau orang-orang yang ingin memimpin, dia harus punya visi, misi, dan tujuan. Presiden punya misi, wali kota punya misi, setiap daerah pun punya misi. Nah, kamu mungkin belum paham apa sih misi, visi, dan tujuan. Baik, Bapak akan sampaikan. Yang pertama, visi SMP Ar-Rahman. Bapak dahulu dari yang pengertiannya, visi. Ya, visi itu adalah cita-cita. Kamu mungkin punya cita-cita, SMP punya cita-cita. Nah, cita-cita ini biasanya suka berubah-ubah nih. Bapak lihat, kalau TK ditanya cita-citanya apa? Langsung jawab, dokter. Tetapi setelah dia SMA, setelah dia di SMP ditanya cita-citanya apa? Nggak tahu Pak, belum, dan sebagainya. Ya, mungkin ini adalah karena tidak mempunyai misi yang cukup. Mengapa? Karena dari visi ke misi itu harus sejalan. Ya, baik. Bapak akan sampaikan dulu visi SMP Ar-Rahman. Yang pertama, unggul dalam prestasi. Yang kedua, beriman dan bertakwa, mandiri dan terampil. Bapak akan jelaskan satu-satu. Nanti akan ada pertanyaan nih, makanya disimak baik-baik. Karena visi ini harus hafal semua siswa, baik yang lama ataupun yang baru. Ya, baik. Nah, dari visi ini nanti akan jelas nih, mau dibawa kemana kamu sekolah di Ar-Rahman. Baik, unggul dalam prestasi. Apa sih prestasi? Ya, prestasi adalah hasil yang diperoleh dari apa yang sudah diusahakan. Jadi prestasi nggak akan datang dengan sendirinya. Harus dengan apa? Harus dengan usaha. Tanpa usaha, prestasi tidak akan berhasil. Ya, baik. Beriman. Beriman artinya dia mempunyai agama yang kuat. Ya, beragama, bertakwa, menjalani ya apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Mandiri. Mandiri ini mandi sendiri katanya. Tapi bukan itu. Mandiri itu artinya tidak tergantung atau tidak ketergantungan dengan orang lain. Dia bisa usaha sendiri dengan jerih payah sendiri, tidak ngandelin orang lain, itu disebutnya mandiri. Lalu terampil. Terampil ini artinya mampu mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh. Ya, itulah visi SMP Ar-Rahman. Baik, prestasi juga banyak. Bapak akan jelaskan dulu prestasi, ya. Karena prestasi itu tadi Bapak sudah sampaikan bahwa apa prestasi? Hasil
yang diperoleh dari apa yang sudah diusahakan. Jadi tidak datang dengan sendirinya. Baik, prestasi ada 5 supaya kamu jelas. Ya, pertama prestasi belajar. Ini yang harus kamu peroleh. Apa itu prestasi belajar? Prestasi yang ada di sekolah, kamu mendapatkan nilai yang bagus. Itu namanya prestasi belajar. Yang kedua, prestasi olahraga. Nah ini, ya, di samping kamu punya kecakapan intelektual, kamu juga harus punya kecakapan fisik yang bisa diolah menjadi olahragawan yang berprestasi. Apa nilai prestasi dari olahraga? Menjuarai, ya. Kalau dia main bola, dia pemain bola yang profesional. Kalau dia pemain bulu tangkis, dia pemain bulu tangkis yang memiliki kualitas. Itulah prestasi olahraga. Yang ketiga, prestasi apa coba? Yang ketiga itu adalah prestasi seni. Kenapa ya seni itu jadi apa ya sekarang booming? Di TV, di mana, ya kan? Seni itu seolah-olah menjadi apa ya tren terbaru. Ada orang pengen jadi penyanyi lewat idol bisa, lewat The Academy bisa, lewat stand up komedian bisa. Padahal itu dari seni. Nah sekarang ini seni ini jalurnya banyak. Televisi menyediakan berbagai macam seni yang nantinya bisa kamu ikuti dan kamu akan berprestasi dalam bidang seni. Yang keempat, adalah prestasi kerja. Ya, kalau orang sudah bekerja, dia harus punya prestasi. Apa contohnya kalau punya prestasi kerja? Harus apa? Ya, harus naik jabatan, jangan jadi satpam terus, satpam sampai pensiun, satpam terus. Ya kan? Berarti dia tidak naik-naik prestasinya, satpam terus, atau jadi tukang kebun terus. Jangan sampai itu terjadi. Karena bekerja juga butuh prestasi. Jadi prestasi itu harus diraih. Dengan apa misalkan? Kalau jadi satpam terus, ya berusaha. Jadi apa? Naik lagi. Dengan cara apa? Belajar. Yang terakhir. Ya, yang terakhir adalah prestasi lingkungan. Kenapa lingkungan sekarang prestasi? Karena lingkungan kalau tidak dijaga secara baik, ya misalkan limbah di mana-mana, apalagi ada limbah nuklir, limbah-limbah yang berbahaya, ini akan mengancam kehidupan manusia. Makanya sekarang ini lingkungan dibuatkan prestasi. Bahkan setiap daerah sekarang harus menjaga lingkungan. Apalagi sekarang ada pialanya namanya, piala lingkungan namanya Adipura, ada kebersihan dan seterusnya. Wiyata, Adiwiyata sekarang ini, ya. Itulah mungkin prestasi yang bisa kamu raih dari beberapa prestasi yang ada. Minimal kamu ada 3 yang kamu raih. Pertama, prestasi belajar, prestasi olahraga, dan prestasi seni. Kenapa? Karena ini ada wadahnya. Di Ar-Rahman ini ada wadahnya. Ya, diantaranya seni. Ada ekskul seni, ya, yang pengen jago nari, yang pengen yang lain ada diwadahi, ya. Olahraga ada di Ar-Rahman, ada futsal, ya, ada bulu tangkis, ada bola dan sebagainya, ya. Itu semua adalah wadah yang bisa kamu ikuti dalam ikut bergabung di Ar-Rahman bagi yang baru. Ya, kelas-kelas yang baru ini silahkan kamu ikuti. Ya, ikuti ekskul yang ada dan semua itu akan mengarah dan melahirkan prestasi. Mungkin itu visi SMP Ar-Rahman. Ini tolong dicamkan, dicatat, nanti ada pertanyaan. Yang kedua, misi. Oke, coba kamu lihat nih. Misi. Apa misi? Misi ini adalah bagaimana memperoleh visi yang tadi. Ya, kalau kamu punya cita-cita jadi dokter, ya harus belajar. Misinya belajar. Belajarnya apa? Belajarnya yang kaitan dengan
Kita yang tadi kalau mau jadi dokter harus pandai matematika, kimia, dan sebagainya. Itu bagian dari misi. Misi adalah apa tadi? Cara yang diperoleh, yang dijalankan untuk meraih misi. Ya, kita tadi harus ada misinya. Baik, Bapak akan sebutkan di sini. Mengembangkan sumber daya manusia secara optimal dalam rangka mempersiapkan peserta didik di era global. Apa sih ini maksudnya? Ya, Bapak akan jelaskan supaya kamu tidak bingung. Ya, yang pertama sumber daya secara optimal. Sumber daya itu ada dua. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam. Ini belajar di IPS. Bapak akan sampaikan dulu di sumber daya manusianya, karena kamu manusia kan? Ya kan? Jadi sumber daya manusia. Makanya manusianya mau diapain gitu. Ya, kamu kemari dengan kita yang tadi, berarti kamu harus optimal dalam menggali sumber daya manusia. Dengan cara apa? Ya harus belajar. Supaya hasil yang diperoleh nanti, ya, itu tidak ketinggalan zaman. Makanya disebut di sini di era global, bukan era jadul. Ini era global, milenial. Apa tuh milenial? Era zaman now. Yang sekarang ini orang bilang zaman now. Ya, jadi kalau jadul, zaman dulu. Nah, zaman sekarang harus era global. Apa itu global? Global itu dunia. Asal kata dari kata globe. Globe itu bola dunia. Makanya di era global artinya era dunia, bukan hanya di lingkungan Indonesia, tapi luar negeri. Kita bersaing, ya. Bersaing di era global harus mampu bahasa Inggrisnya harus jago, ya kan? Lalu IT-nya harus jago. Semuanya itu harus sama dengan negara lain supaya kita bersaing di era global, ya. Jangan jadi jagoan kandang, harus berani menjadi apa? Go internasional. Kalau udah go internasional, pokoknya udah top lah, udah mantap, udah kelas dunia. Ya, ini lagi ada Bapak kemarin lihat di YouTube nih, ada namanya Alif Bata. Alif Bata ini siapa? Ternyata Alif Bata ini jago main gitar. Sampai-sampai artis dunia posting semuanya. Kasih apa? Kasih report jempol bahwa kalau udah penyanyi-penyanyi dunia aja ngasih jempol, berarti dia sudah era globalnya udah bagus. Nah ini, Bapak ingin kamu seperti itu. Dunia mengakui kamu, ya, semua bisa mengakui bahwa kamu itu hebat. Nah, itu contohlah yang tadi Pak bilang, awalnya tidak ngetop, sekarang sudah jadi tren, ya, jago main gitar, semua artis dunia anggap dia jago, sehingga dia menjadi, apa namanya ya, singer internasional. Siapa itu? Orang Indonesia, namanya Alif Bata. Itu karena Bapak sering share di YouTube. Ya, mungkin itu misinya, Bapak ulang. Misi SMP Ar-Rahman mengembangkan sumber daya secara optimal dalam rangka mempersiapkan peserta didik di era global. Yang tadi sudah Bapak jelaskan, global itu artinya mendunia atau go internasional. Baik, yang terakhir, Bu, tolong ya, tujuan. Bapak mempercepat supaya kuotanya nggak banyak kepakai. Baik, terakhir inilah tujuan. Ya, tujuan. Kamu punya tujuan? Punya Pak. Mau kemana? Mau sekolah. Ternyata di jalanan ada yang ngajakin belok. Ya, nggak sekolah. Berarti tujuan sekolahnya nggak benar tuh. Ya, makanya tujuannya harus jelas. Apa tujuan? Tujuan itu target, sasaran. Kalau orang nembak tuh di depan tuh. Itu ada target tuh, yang dari yang bulatan kecil sampai yang besar,
Kalau dia dapat yang kecil, berarti targetnya pas sesuai dengan sasaran. Itulah tujuan. Tujuan SMP Ar-Rahman adalah apa? Bapak akan jelaskan sini. Tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang kompetitif dan berakhlakul karimah. Sedikit tujuannya, tapi maknanya cukup dalam nih. Kenapa? Karena kalau kompetitif artinya apa nih? Kompetitif artinya mampu bersaing, baik nasional dan internasional. Kompetitif, bersaing, mampu bersaing, ya. Artinya Ar-Rahman swasta, tapi tidak akan takut dengan sekolah-sekolah yang negeri, gitulah. Namanya kompetitif tuh, mampu bersaing. Dengan cara apa? Belajar. Ujung-ujungnya belajar, berprestasi, maka kita akan bersaing secara sehat. Makanya harus berakhlakul karimah. Apa maksudnya? Artinya begini, ya, bersaing secara sehat, bukan secara tidak sehat. Berarti harus ada normanya. Bersaing harus pakai norma. Jangan bersaing menjegal lawan. Itu nggak boleh. Berarti tidak berakhlak. Kompetitif tapi berakhlak. Apa caranya? Caranya adalah, kalau kamu punya kelebihan, jadikan itu sebagai apa? Jadikan sebagai kamu itu punya percaya diri. Oh, saya mampu. Pede. Kalau punya kelebihan. Jangan mampu sombong. Itu salah. Karena tidak berakhlakul karimah. Berarti kalau punya kelebihan, munculkan itu sebagai rasa percaya diri yang muncul, bukan untuk kesombongan. Kalau punya kelemahan, karena manusia tidak ada yang sempurna, pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kalau punya kekurangan, jadikan sebagai introspeksi diri. Ya, karena Bapak punya moto, jadikan hambatan menjadi tantangan. Itu moto Bapak. Jadi hambatan apapun, kalau kita anggap sebagai itu sebuah tantangan yang harus kita lalui, maka mudah-mudahan hambatan itu akan kita lalui. Ya, mungkin itu tujuan SMP Ar-Rahman adalah, Bapak ulang, menghasilkan lulusan yang kompetitif, ya, artinya bersaing, tapi punya akhlak yang bagus, tidak menjegal lawan, dan kaidah norma itu dijalankan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.